Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Al-Amin, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, BES 2, Rombal 33 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 21000124038. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, yaitu UPT SMA 1 Sidrap kelas 10 dengan materi gadap atau marak menggunakan model pembelajaran project based learning. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah. Oke, baik. Di kesempatan di siang hari ini, ya Allah masih memberikan kita kesehatan guna melaksanakan rutinitas kita, di mana di siang hari ini ya kita akan mulai kembali aktivitas pembelajaran. Maka itu sebelum kita mulai daripada aktivitas siang ini, ya silahkan ketua kelas disiapkan dulu. Ustaz, Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Oke, baik nak. Ya, seperti biasanya semua pelajaran saya absen dulu. Yang tidak hadir hari ini nak siapa? Nasibu sama Adel Pak sakit. Nasipa sakit. Adel. Oke. Yang lainnya hadir ya? Ya, terima kasih. Oke, baik nak. Untuk menambah daripada nilai juz kita membaca salah satu surah, yaitu surah Al-Fatihah. Ya, silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik. Terima kasih nah. Dan selanjutnya untuk menambah nilai nasionalisme kita, ya sekarang kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silahkan dirjennya nak, depan. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia
maju. Ayo maju, maju. Oke, baik, terima kasih nah. Oke, materi kita di pada siang hari ini yaitu adalah ghadab. Yang bisa disebut ghadab itu adalah marah. Ya, ghadab ya bisa dengan marah. Nah, di mana sebelum kita memulai daripada materi ini nak, ya coba sebutkan di tujuan pembelajaran. Dibacakan tujuan pembelajaran daripada materi ghadab atau marah. Ya, ada yang bisa? Saya Pak. Ya. 1. Menjelaskan manfaat menghindari sikap marah atau ghadab, membiasakan sikap kontrol diri dan berani membela kebenaran. Yang kedua? Ya. Kedua, menganalisis manfaat menghindari sikap marah atau ghadab, membiasakan sikap kontrol diri dan berani membela kebenaran. Baik. Yang ketiga? Ya, silakan nak. Menyajikan paparan tentang menghindari sikap marah atau ghadab, menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani membela kebenaran. Ya, baik. Itu satu. Yang kedua, yang keempat. Ya, silakan nak. Ya, Menyatakan bahwa sikap marah atau ghadab merupakan larangan, sedangkan sikap kontrol diri dan berani membela kebenaran adalah perintah agama. Yang kelima? Ya, silakan. Menghindari sikap marah atau ghadab dan membiasakan sikap kontrol diri serta berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Ya, itu tadi tujuan daripada pembelajaran pada siang hari ini. Nah, sekarang nak, pertanyaan pemantik saya untuk kalian semua, mengapa sikap ghadab atau marah sebagai dipandang suatu perbuatan negatif? Ada? Ya, silakan nak. Silakan. Menimbulkan konflik dan kekerasan. Ada yang lain? Ya. Karena marah dapat menyebabkan penyakit seperti darah tinggi dan sakit kepala. Oke, baik. Ada yang lain lagi? Ya, karena ghadab. Ya. Oke, baik. Itu tadi daripada perbuatan negatif. Nah, sekarang Bapak sampaikan, menurut kalian anak-anakku semua, siapakah menurut anakku semua yang paling kuat yang pernah kalian lihat di kehidupan nyata ini? Saya Pak, Ya. orang yang berotot. Orang yang berotot, berarti itu yang berkuat. Ya, itu dari Tamanta, dari Andi Nasyifa, katanya orang yang kuat berarti orang yang berotot. Ya, itu betul menurut pandangannya. Tetapi orang yang kuat dari menurut pandangan agama kita yaitu adalah orang yang mampu, ya, mampu menahan amarahnya. Itu yang dimaksud orang yang kuat. Artinya orang ini tidak bisa dikendalikan oleh amarahnya. Itu yang dimaksud dengan orang kuat. Mampu mengendalikan amarahnya ketika sedang marah. Nah, itu dia maksud orang yang kuat. Terkadang kan kalau kita marah, sembarang kita lontarkan kepada teman-teman kita, teman duduk kita, orang tua kita, teman kita. Artinya kita tidak terkontrol. Nah, terlepas dari itu, maka ada yang tahu daripada pengertian ghadab atau marah? Saya Pak. Ya, silakan kena. Marah atau ghadab adalah emosi yang terjadi apabila tidak disenangan Ya. ada suatu keadaan. Ya, ketidaksenangan. Itu salah satu pengertian daripada ghadab atau marah.
Ada yang lain tentang gadab atau marah? Ya. Gadab, nah itu bisa disebut sebagai juga sifat temperamental. Sifat temperamental. Ya. Di mana pengertian daripada gadab ini ada dua. Ya. Dari segi istilah dengan bahasa. Oke, baik. Coba diperhatikan. Jadi gadab dari istilah bahasa, ya, itu biasa disebut dengan ghadiba atau dari bahasa Arab. Ghadiba, yakdibu dan ghadaban. Itu dari segi daripada bahasa. Sedangkan gadab dari istilah, satu tadi disampaikan teman tak Nurkonita, itu satu jawaban. Yang selanjutnya, emosi yang dimaksud dengan dari istilah itu adalah emosi yang terjadi akibat ketidaksenangan terhadap sesuatu keadaan. Di mana itu suatu keadaan? Di mana dimaksud suatu keadaan? Contoh. Ya, ini contoh realita ya. Ketika kita antri untuk membeli gas LPG yang 3 kg. Pernah antrian ya? Ketika datang. Ketika kita asik-asik antrinya, lantas ada seseorang langsung ke depan kita. Ya, langsung ke depan kita. Mereka kita antri. Artinya kan Indonesia kan budaya antri ya, budaya antri. Langsung ada nyerobot dari belakang ke depan. Ya, ini dia salah satu yang membuat kita marah. Kayak ketidakkesenangan. Nah, itu salah satu contoh. Nah, sekarang menurut kalian, apakah kalian semua anak-anakku semua pernah mengalami lagi yang namanya marah? Apa contohnya kalian? Ini contoh nyata nak. Kenapa kalian anakku semua bisa marah? Ada? Ya, kenapa? Ya. Oh. Betul sekali. Itu salah contoh nyata, konkretnya yang dialami orang Nurkonita. Ya, dia asik-asiknya mau belajar, lantas teman aja yang ribut. Itu saling memicu kemarahan. Ada lagi contoh nyata yang kita alami? Ya. Ya, ingkar janji. Soalnya kita sudah sepakat kita belajar agama besok. Lantas kita sudah sepakat besoknya tidak datang. Itu kan yang melanggar. Di samping dia sudah berdosa, berarti dia sudah membuat kita marah karena sudah ada kesepakatan antar kita. Oke, baik. Nah, sekarang ada istilah dari beberapa ulama yang namanya ghadab. Ya, ghadab itu yang pertama ada dari Imam An-Nawawi. Ya, Imam An-Nawawi mengatakan marah itu adalah tekanan nafsu yang tumbuh dalam hati kita. Ya, saya ulangi dari Imam An-Nawawi itu perasaan yang tumbuh dalam perasaan kita. Ya. Selanjutnya, marah dari segi tadi sudah istilah. Ya, sekarang bahasa sudah. Nah, sekarang satu pendapat dari Syekh Muhammad Nur tentang yang namanya
marah, ya, atau gadab. Menurut beliau, marah adalah perubahan emosional, ya, perubahan emosional yang menimbulkan dan penyiksaan penyalahgunaan, ya, penyiksaan guna melampiaskan dan mengobati apa yang ada dalam hati. Itu dari beberapa pendapat dari ulama itu Syekh Muhammad Nur. Itu dari beberapa istilah. Selanjutnya dalil. Ya, tadi kita sudah jelaskan tadi sudah kita jelaskan yang gadab dari segi bahasa, sudah kita jelaskan tadi pengertian gadab dari segi bahasa, pengertian gadab dari segi istilah. Sekarang kita dalilnya. Ya, dalil. Apa itu dalilnya? Itu dalil daripada gadab marah ini terdapat pada surah Al-A'raf ayat 200. Ayat 200, ya. Ya, bisa dibuka. Bisa dibuka nak daripada mushafnya atau buku paketnya yang sudah disiapkan. Oke. Ya, Bapak baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yansagannaka minasyaiton nasgun fasta'is billah. Innahu sami'un alim. Bisa diulangi nak? Ada bisa? Ya silakan nak. Astagfirullah billah. Oke, ada lagi? Satu lagi ya, silakan nak. Arti. Oke, ada yang tahu artinya ini daripada surah ini? Ya, silakan. Jika setan benar-benar menggodamu dengan halus, berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oke, baik. Itu ya. Jadi dari ini adalah dalil daripada ghadab atau marah. Nah, sekarang ada dalil yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamu Bukhari dan Al-Muttafaqu alaih. Ada yang bisa? Dalil. Dalil yang satu adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imamu Bukhari dan Al-Muttafaqu alaih, mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa la syadid bidu'adin innama syadid allazi yamliku nafsu indal ghadab. Ya, indal ghadab. Apa arti dari dalil ini? Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itu mengatakan an Abi radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Laisa syadid, orang yang kuat bukanlah yang kuat dalam bergulat seperti dicontohkan tadi Tamanta Andi Asnaya. Ya, bukan itu. Ini menurut Abu Hurairah ya. Tetapi apa yang mandi dengan orang kuat?
Orang kuat menurut hadis ini, dalil ini, yaitu mampu menguasai dirinya pribadi tatkala kita sedang marah. Itu yang dimaksud dengan orang kuat. Bukan pian yang berotot, yang jago bergulat, ya, bukan. Tapi itu semuanya yang kita yang itu memang betul menurut kacamata kita. Tapi menurut ajaran agama kita, menurut hadis ini itu orang yang mampu mengendalikan, menguasai dirinya tatkala ia sedang marah. Jelas sampai sini, nak? Ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Selanjutnya kita masuk daripada penyebab marah atau sifat temperamental. Ya, coba lihat kan? Itu dibagi dua. Dibagi dua. Yang pertama, kita simak baik-baik ya. Yang pertama adalah faktor fisiknya. Fisik tak? Nah, yang kedua, faktor fisikisnya. Apa itu fisikisnya? Adalah rohanita. Kalau tadi mengatakan faktor fisita, ya jasmani tak? Jelas ya? Jelas ya? Jelas ya? Oke, baik, terima kasih. Yang pertama, kita masuk dulu ke faktor fisik. Nah, ini dibagi menjadi 4. Ya, 4. Yang pertama apa, nak? Yang kalian menurut kalian? Ya, silakan. Yang pertama itu kelelahan yang berlebihan. Oke, kelelahan yang berlebihan. Ada lagi? Ya, silakan Andi Naura. Ya, kekurangan zat tertentu dalam tubuh ini. Ada lagi? Ya kan? Ya, silakan tadi. Ketergantungan alkohol. Ya, ketergantungan alkohol. Ini salah satu juga karena sudah terkontrol dengan sudah dikuasai dengan alkohol. Satu lagi nak. Ya, silakan. Ya, tidak. Ya, reaksi hormon kelamin. Artinya yang suruh kelamin ini entahkah dia seorang laki-laki kah ataukah dia seorang perempuan. Itu dari penyebab gadab dari segi ya jasmani atau fisik tak. Yang kedua, tadi Bapak mengatakan dibagi dua, jasmani dan rohani. Ya, sekarang kita masuk ke rohaninya. Di rohani ini dibagi juga menjadi berapa kira-kira? Dibagi 4. Yang pertama, ya silakan. Ya, depresi. Ya, depresi itu biasa membuat kita apa istilahnya? Cepat marah. Yang kedua, ya ada lihat? Ya, rasa cemas. Ya, mungkin kalian bisa cepat karena kecemasan berlebihan, mungkin terlalu banyak apa istilahnya? Tugas dari Bapak Ibu guru yang artinya tidak mampu sukar untuk kita selesaikan, ya bisa membuat kita jadi cemas dan berlebihan. Yang 1, 2, yang ketiga, ya silakan nak. Ya, ucapan yang tidak sopan. Itu sudah 3. Yaitu biasa disebut dengan orang berkepribadian ganda. Berapa? Yang keempat, ya silakan. Ya, perdebatan atau perselisihan. Itu yang buat kita. Itu ada 4 poin dari sifat temperamental dari segi fisik dan rohania. Ada pertanyaan di sini, nak? Oke, alhamdulillah. Paham ya? Oke, baik. Sekarang kita masuk ke cara menghindari daripada marah. Nah, di sini marah dibagi 2 lagi, dapat dibagi 4 lagi. Yang pertama, ada yang tahu nak? Untuk menghindari daripada sikap marah. Ya, silakan. Ya, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu menghindari. Yang kedua? Ya, silakan. Diam dan menjaga ucapan. Ya, diam dan menjaga ucapan. Yang ketiga? Ya, silakan. Nah,
merubah posisi tak kala marah, misalkan lagi berdiri, dia duduk. Ya, oke. Mengubah posisi. Seumpama nantinya bapak marah. Seumpama, ya seumpama bapak marah. Perasaan saya marah. Untuk menghindari suasana marah, bapak harus duduk. Itu bisa merubah keadaan marah. Yang selanjutnya yang, ya, Memperbanyak sholat sunnah. ya memperbanyak sholat sunnah. Itulah tadi cara-cara menghindari daripada sirap marah atau gadap. Oke, baik nak. Sekira sudah paham nak ya? Atau jelas nak? Oke, baik. Maka itu kita pada saat ini Bapak akan membagi kelompok sebagai membuat suatu karya tentang materi gadab atau marah. Ya, silakan nah, saya akan bagi kelompok. Sebelum saya bagi kelompok anak-anak semua, di sini kalian bebas mau buat karya. Apa kalian mau buat suatu poster kah, atau membuat suatu mading kah? Itu lagi-lagi saya serahkan sesuai dengan kemampuannya, kemauannya anak semua. Oke, baik ya. Saya bagi kelompok. Ya, silakan dibagi kelompok dulu nak. Setiap kelompok 5 orang. Ya, oke silakan nak. Oke sudah ya, sudah pada posisinya nak ya. Ya, sekarang Bapak kasih waktu lebih kurang 20 menit ya untuk membuat proyek yang kalian suka. Apakah itu kalian membuat satu poster kah ataukah mading? Ya silahkan dikerja nak. Ada yang kendala-kendalanya silahkan bertanya sama Bapak ya. Oke, silahkan nak. Ya ini bisa. Ini mana aja nih tibo nak. Ya, waktu berjalan nak sudah 5 menit. Ya, dimanfaatkan waktu yang Bapak kasih. Ya. Ya, sudah 10 menit nak. Dan penyebab sebab perilaku cara menghindari serta manfaat menghindari adab akan bacaan oleh saudari Bule. Cara menghindari adab dalam bacaan saudari Bule serta manfaat menghindari adab akan bacaan. Dua, tiga. Bagaimana nak? Sudah hampir ya, hampir ya. Ya. Oke. Alhamdulillah.
Ya, sudah ada yang mengirim satu ya. Sudah ada yang mengirim satu. Siapa yang punya ini nak? Kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya? Ya, Gadap. Ya, sudah ada. Nak kirim satu. Ya, silakan, masih ada waktu 5 menit. Nah, santai saja kerjanya ya. Ya, di samping kelompok 2 ya masih membuat suatu karya yang dia anggap bagus menurut kelompoknya. Ya, saya sengaja tampilkan begini supaya bisa sampai masih ada kekurangannya, nah ya bisa kita hapus kembali, baru kita bawa ulang ya. Oke, baik nak, karena waktu sudah sampai ya, silahkan sudah dikirim nak. Oke, baik. Sekarang kita tiba saatnya ya kita presentasikan dulu hasil kerja setiap kelompok. Ya, karena saya lihat di sini ada yang membuat 2 kelompok yang buat poster, 1 yang mading. Ya. Kira-kira yang mami yang dulu dipresentasikan di sini? Ya? Kelompok 1. Ya. Bagaimana? Oke, baik. Karena kelompok 1 yang duluan yang kirim, ya kita hargai jerih payahnya daripada kelompok 1 untuk mempresentasikan daripada hasil karyanya ya. Dari dia membuat 1 poster dari kanvas. Silahkan nak, kelompok 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan poster yang telah kami buat sebelumnya. Ya, baik. Ya, silahkan dilihat nak hasilnya. Yang pertama mengenai pengertian gadab. Apa itu gadab? Gadab adalah sifat tercela dalam Islam yang berarti marah, mengamuk, atau murka. Gadab berasal dari kata bahasa Arab gadiba yakdabu. Gadab dapat terjadi ketika seseorang tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Sifat ini dapat merusak jiwa seseorang karena dapat menimbulkan kebencian yang berlebihan. Oke, baik. Dampak dari gadab. Di sini yang kami tuliskan ada 6, yaitu 1. Bersifat angkuh kepada orang lain. 2. Merusak sesuatu yang ada di sekitar. 3. Tidak bisa kompromi, diskusi, atau bicara baik-baik. 4. Wajah kusam, suram, dan cemberut. 4. Enggan bertemu dan menyapa orang yang membuatnya marah. Dan yang terakhir yaitu tidak bisa bersabar. Cara menghindari gadab: 1. Menahan diri. 2. Beristighfar. 3. Berwudu. 4. Berzikir. 5. Menenangkan diri. 6. Berdoa. Dan terakhir membaca ta'awudz. Mengapa kita harus menghindari sifat gadab? Hal ini dikarenakan karena keamanan seseorang bisa menjadi gelap mata sehingga melakukan tindakan buruk bagi dirinya. Menurut Ruha dalam buku Akhlak Keagamaan, gadab merupakan sifat yang sangat membebani jiwa, sebab jiwa manusia akan lelah akibat memendam rasa benci atau ketidaksukaan terhadap orang lain. Oke, baik. Hikmah dari menghindari gadab. Yang pertama, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terhindar dari penyakit. Yang ketiga, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendapatkan jaminan surga. Yang kelima, menumbuhkan kekuatan jiwa. Yang keenam, hatinya penuh dengan keimanan. Dan yang terakhir, selalu berpikir jernih. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang kurang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu kelompok 1. Oke, baik. Itu tadi hasil karya dari kelompok 1. Sekarang saya persiapkan ke kelompok 2 untuk mempresentasikan daripada hasil membuat suatu mading. Silakan ke depan nak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Guru serta teman-teman saya yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah Umairah, di sebelah saya. Nama saya Yasmin, nama saya Diasna Nasmur, nama saya Dinora, Nama saya Natasha. Dan untuk mempersingkat waktu, kami akan mempresentasikan hasil mading dari kelompok kami tentang gadap. Pengertian gadap akan dibacakan oleh saudara kita Yasmin. Pengertian gadap adalah marah atau gadap adalah emosi yang terjadi akibat ketidaksenangan terhadap suatu keadaan. Oke. Dalil larangan gadap akan dibacakan oleh saudari kita Andi Asnaya Nasmul. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yansabunaka minasy syaitani nasbun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Artinya, jika setan benar-benar menggodamu dengan halus, berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian penyebab sifat gadap akan dibacakan oleh saudari kita Andi Laura. Gadap disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor psikis dan faktor fisik. Pertama, faktor fisik. 1. Kelelahan yang berlebihan. 2. Kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh. 3. Reaksi hormon kelamin. 4. Ketergantungan alkohol. Faktor psikis. 1. Depresi. 2. Rasa cemas yang berlebihan. 3. Gangguan perkembangan syaraf. 4. Kepribadian ganda. 5. Rasa sedih. 6. Senda gurau yang berlebihan. 7. Perdebatan atau perselisihan. 8. Ucapan yang keji dan tidak sopan. Cara menghindari gadap akan dibacakan oleh saudari kita Natasha. Cara menghindari gadap ada 5. Yang pertama, membaca kalimat istiazah atau ta'awuz. Yang kedua, berwudu. Ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperbanyak salat sunnah. Dan yang kelima, diam dan menjaga ucapan. Baiklah, manfaat menghindari gadap akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama, dapat menumbuhkan kekuatan jiwa dan berpikir jernih. Yang kedua, dapat menjadi orang kuat. Yang ketiga, tidak merugikan orang lain dan lingkungan sekitar. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah surga. Kelima, menghindari kebencian dan permusuhan. Yang keenam, membawa kebahagiaan. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dengan mading yang dibuat oleh kelompok 2. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapus dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok berapa lagi nih? Kelompok 3. Ya silahkan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sebelum melangkah mempresentasikan hasil kerja kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iftitah Salsabila, dan saya Shirley Abidin, dan saya Nur Fadlia, dan saya Hajriana, dan saya Hasnadia Halim. Ya, silakan. Jadi kami akan mempresentasikan apa itu pengertian dari gadap. Pengertian gadap. Gadap artinya adalah pemarah atau sifat seseorang yang mudah sekali marah karena tidak menyukai perlakuan atau perbuatan orang lain. Gadap merupakan istilah dari bahasa Arab yang dasar katanya adalah gadiba, yakdibu, godaban, yang berarti temperamental atau sifat mudah marah. Selanjutnya kami akan membacakan dalil larangan sifat gadap. Silahkan. Dalil larangan sifat gadap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yansa'annaka minasyaitani yasgung fasta'iz billah innahu sami'un alim. Yang artinya, jika setan benar-benar menggodamu dengan halus, berlindunglah kepada Allah.
Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengatur. Quran Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 200. Selanjutnya, dampak buruk sifat gadab akan dibacakan oleh Hajriana. Dampak buruk sifat gadap bagi diri sendiri: tekanan darah tinggi, risiko serangan jantung, gangguan tidur, gangguan pernapasan, sakit kepala, stroke, depresi, stres, kecemasan, penuaan dini. Dan akan dibacakan oleh Nur Fadliah. Dampak buruk sifat gadap bagi orang lain yaitu meningkatkan konflik dan kekerasan, mengganggu keharmonisan dan stabilitas masyarakat. Hikmah menjauhi sifat gadap dibacakan oleh. Selanjutnya, hikmah menjauhi sifat gadab. Pertama, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, terhindar dari penyakit, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, mendapatkan jaminan surga. Keempat, menumbuhkan kekuatan jiwa. Kelima, hatinya penuh dengan keimanan. Keenam, selalu berpikir jernih. Jadi itulah hasil dari diskusi kelompok kami tentang beberapa materi gadab, ada pengertiannya, dalil larangan, dampak buruk sifat gadab, serta hikmah menjauhi sifat gadab. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wal anfu minkum, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah nak. Hasil karyanya dari setiap kelompok sudah dipresentasikan. Nah, sekarang pada penghujung daripada materi ini. Jadi materi sudah kita sampaikan tadi, paparkan tadi presentasi daripada poster dan mading yang anak-anakku semua buat. Nah, sekarang di kegiatan dari penutup daripada materi ini, setelah anak-anakku semua mempelajari yang namanya sikap gadab atau marah atau sifat temperamental, bagaimana kira-kira perasaan anak-anakku semua setelah mempelajari yang materi ini? Senang. Bagaimana, Pak? Senang. Nah, kalau memang anak-anakku betul-betul senang, apa yang membuat anakku senang setelah mempelajari materi ini? Ya, apa, nak? Kenapa? Karena setelah belajar saya mengetahui banyak hal seperti apa itu gadab, cara menghindari gadab, dan faktor-faktor penyebab gadab, Pak. Oke, terima kasih anakku. Ada lagi, nak? Ya, silakan, nak. Saya merasa senang karena saya mengetahui marah atau gadab merupakan larangan dari agama. Oke, larangan agama. Ada lagi? Ya, silakan, nak. Yang saya tahu setelah mempelajari gadab, yaitu saya tahu bahwa gadab itu adalah suatu sifat yang buruk yang ada di dalam diri seseorang. Dan saya juga tahu dampak buruk dari sifat gadab bagi diri sendiri, bagi masyarakat, dan bagi sekitar saya. Terima kasih, nak. Daripada tambahnya refleksi kalian tentang gadab. Nah, sekarang untuk dari selesainya materi ini, saya akan memberikan soal asesmen, menguji kepemahaman anak-anakku semua dari materi yang kita pelajari tadi. Kan ya? Jadi alhamdulillah ya, materi pada kesempatan siang hari ini ya, materi tentang gadab ini sudah kita paparkan, sudah kita buat suatu proyeknya, hasil karyanya, dan Bapak sudah bagikan asesmennya sebagai apa untuk menguji daripada pengetahuan anakku semua. Ya, terima kasih anak-anakku pada kesempatan ini. Mari kita tutup materi pada siang hari ini dengan membaca kafaratul majelis.
Subhanallahumma bihamdik. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih semua anak-anakku semua. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.